Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan PGSD, pada kesempatan kali ini ingin mewawancarai sebuah komunitas budaya, yaitu Reog Tronggoseto, yang narasumber kita pada hari ini itu ada ketua dari Endra Harmadi. Ya, ketua dari Tronggoseto ini yang bernama Endra Harmadi. Endra Harmadi. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nora Anastasia Skarini. Nama saya Baik, saya kalau boleh tahu nih, Kak, pada awalnya itu mendirikan komunitas Tronggoseto itu dilatar belakangi oleh apa gitu? Kalau Tronggoseto ini berdiri sebelumnya ya, kita flashback. Tronggoseto itu berdiri pada 12 Oktober 2009. Pada awalnya itu dari sesepuh orang paguyuban Jawa yang ada di Kampung 4 mendirikan kesenian untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya untuk tradisional Jawa. Nah, jadi kita dikumpulkan dari yang muda-muda dan yang saat ini di 2025 ini penerus-penerus semua dari sesepuh sebelumnya untuk Tronggoseto yang sekarang. Jadi tahun berapa baru mulai mendirikan ini? 2009 kita dirikan kesenian jalanan Tronggoseto untuk berjalannya waktu sampai 2025 ini. Ya, Kak, kalau boleh tahu untuk jumlah anggota yang aktif dalam komunitas Tronggoseto ini sekarang berapa? Kalau jumlah anggota kisaran 70-80 orang, terdiri dari 20-an sesepuh atau orang tuanya yang di atas usia 40 tahun, sisanya 60-an itu penari, di antaranya yang anak paling kecil penari kita ini SMP, terus rata-rata SMA, dan sebagiannya remaja yang sudah usia di atas 17 tahun. Selanjutnya, kalau boleh tahu struktur kepengurusannya ini seperti apa ya, Kak? Struktur kita sama aja kayak organisasi kemasyarakatan. Jadi dari pembina kita kita ada pelindung itu dari Kecamatan Tarakan Timur dengan Pak Lurah Kampung 4, terus turun ke pembina, di sana ada nama Pak Sunarto, terus masuk ke penasehat, di situ ada Pak Iwan Setiawan, terus lanjut ke ketua, sekretaris, bendahara, koordinator, sampai ke anggota tari. Itu untuk bagian struktural. Mungkin nanti bisa dilihat ada di dalam sanggarnya, ada ditempel di situ untuk struktur organisasi. Kalau boleh tahu, ini kan kegiatan rutin ya? Ya. Nah, terus tuh kegiatan latihan aktifnya tuh yang dilakukan dalam komunitas ini tuh apa sih? Kita terkhususkan untuk kesenian budaya ya, jadi itu seni tari tapi tari tradisional yang dimodernisasi oleh anak muda yang ada di Kelurahan Kampung 4. Terus di sini ada tari senterewe, ada tari keprajuritan, celeng serenggi, hama rampok barong. Terus kegiatan sehari-harinya itu kita latihan rutin setiap malam Kamis sama malam Senin. Selebihnya kita ada sosial juga, misalnya kayak bakti sosial, atau kita juga bikin event-event, misalnya kayak ikut festival apabila ada dilaksanakan oleh pemerintah, kita selalu ikut partisipasi di situ untuk mengenalkan budaya-budaya tradisional, khususnya budaya Jawa, ke masyarakat Kota Tarakan.
Terus ini kan ada kostum sama peralatan-peralatan ya. Ya. Nah itu tuh seperti alat musiknya ini buat sendiri atau kayak gimana? Untuk peralatan aksesoris tari ya dari gamelan kita sebelum awalnya kita swadaya dari anggota, nah, dibantu juga oleh pemerintah dari dana hibah. Terus untuk pakaian aksesoris dan lain-lainnya itu sebagian dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, dari CSR perusahaan, dan swadaya juga dari anggota, patungan atau dari uang kas yang ada kita berikan untuk melengkapi aksesoris-aksesoris yang ada. Baik, mungkin Pak boleh tahu mungkin apa aja nih Pak unsur dalam pertunjukan ini yang mungkin sudah tidak digunakan Pak, dan boleh tahu mengapa ya? Oh, untuk unsur ya namanya kita ke tari tradisional ya kan. Tari tradisional ini mungkin masih ada unsur-unsur ya magisnya, cuman kita tetap mengikuti zaman. Jadi tidak semua tarian tradisional itu ada unsur magisnya. Tapi kalau misalnya kita nampil di acara atau panggilan dari apa yang membuat acara, kita pasti ada permisi ya untuk melakukan bukan ritual sih, untuk berdoa untuk keselamatan, kelancaran penari-penari kita dalam menari kesenian tradisional. Karena kita menggunakan alat-alat kan masih alat-alat tradisional semua, dan itu masih ada kepercayaan-kepercayaan yang lain di dalamnya. Selanjutnya nih Pak, apakah ada pelatihan bagi anak-anak atau anggota baru agar budaya reog ini tetap terjaga? Ya, jadi kita juga selalu meregenerasi penari-penari baru dari SMP, SMA, ada juga yang SD. Nah itu kita cari dari yang mau ikut. Misalnya kayak kita latihan rutin gini, tiba-tiba yang ada nih, ini adalah penari-penari baru kita, makanya masih baru dilatih-latih. Ya tujuannya supaya terus terus melestarikan budaya-budaya tradisional, tidak ketinggalan zaman dengan budaya-budaya dari luar. Jadi kita tetap mempertahankan budaya asli, kesenian tradisional asli dari Indonesia. Kalau boleh tahu Bang, Ya. bagaimana cara mempromosikan atau memperkenalkan reog ini ke Masyarakat ya. di sini? Cara mempromosikannya kita, karena di sini semuanya kaum milenial juga ya. Jadi kita semua latihan, terus ada festival atau setiap kita tampil dengan peralatan-peralatan aksesoris yang kita miliki, itu kita selalu merecord dan memasukkannya ke sosial media. Di situ kita ada sosial media, TikTok, YouTube, sama Instagram, dan selalu dipromosikan. Setiap ada kita pentas, itu selalu dipromosikan di situ. Antusias masyarakat Kota Tarakan juga dengan kesenian tradisional, khususnya jaranan, itu lumayan tinggi. Jadi setiap kita pentas itu selalu penuh, dipadatin ya kan. Ya kita bersyukur juga karena kaum muda ini masih mau untuk melestarikan budaya-budaya tradisional Indonesia, sama Instagram, dan selalu dipromosikan. Setiap ada kita pentas, itu selalu dipromosikan di situ. Antusias masyarakat Kota Tarakan juga dengan kesenian tradisional, khususnya jaranan, itu lumayan tinggi. Jadi setiap kita pentas itu selalu penuh, dipadatin ya kan. Ya kita bersyukur juga karena kaum muda ini masih mau untuk melestarikan budaya-budaya tradisional Indonesia. Kedepannya misi kita sih untuk di Tronggo Seto itu awalnya ya kita melestarikan budaya Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan kita nanti bisa berkolaborasi atau membuat tarian-tarian baru yang bisa membawa tarian dari daerah-daerah lokal yang ada di Kalimantan. Yang terakhir nih Bang, apa harapan untuk komunitas reog ini untuk kedepannya? Harapannya sih lebih dipandang oleh pemerintah, karena
Ya selama ini kita mungkin kalau untuk kesenian tradisional kita tahu sendiri agak kurang dilihat ya. Maksudnya kita biasa tampil mungkin hanya panggilan-panggilan dari orang-orang yang memang hobi menonton. Tapi kalau misalnya kayak acara di event-event pemerintahan itu cukup jarang ya, kurang. Mungkin kalau bisa di harapan kami ya kita tuh bisa membawa tarian-tarian tradisional itu dimodernisasi kembali, lebih berkarya lagi di kesenian-kesenian, khususnya kesenian khas Indonesia. Baik, itu tadi wawancara singkat kita dengan ketua dari komunitas budaya Reok Tronggoseto. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.